Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2304010255. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah Metode Penelitian Teknologi Informasi. Oke, baik, di sini untuk judulnya ini analisis metodologi penelitian. Penerapan algoritma Forward Neural Network atau FNN untuk klasifikasi gangguan kesehatan mental berdasarkan data tekstual media sosial. Oke, lanjut ke yang pertama itu fenomena dan data awal untuk urgensi kesehatan mental di era digital. Nah, ini ada beberapanya. Prevalensi gangguan kesehatan mental, kecemasan dan depresi melonjak tajam di kalangan generasi muda aktif digital. Media sosial seperti Twitter atau X beralih fungsi menjadi ruang utama untuk mengekspresikan beban psikologis secara real time. Data pendukungnya itu lebih dari 50% interaksi teks bermuatan emosional di platform digital mengarah pada indikasi stres emosional dan burnout. Jejak digital berupakan teks adalah sensor sosial makro yang valid untuk menangkap kondisi psikologis masyarakat. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini untuk identifikasi masalahnya itu hambatan deteksi dini dan dampak sosial. Adapun berikut stigma sosial yang kuat di masyarakat membuat penderita takut melakukan konseling konvensional secara langsung ke psikolog. Kemudian keterbatasan metode screening tradisional yang bersifat reaktif dan sulit menjangkau skala populasi yang besar secara instan. Kemudian dampak jika tidak diteliti, kasus akan terlambat dideteksi hingga mencapai fase klinis berbahaya, memicu penurunan produktivitas massal dan risiko fatalitas psikologis yang tinggi. Oke, lanjut ke slide berikutnya itu di studi literatur atau literatur review. Di sini pemetaan penelitian terdahulu. Di sini ada penelitian dan tahun, kemudian metode yang digunakan, objek atau fokus penelitian, hasil atau temuan utama. Di sini penelitian dan tahun ini ada penelitian A terdahulu, kemudian penelitian B terdahulu, penelitian C terdahulu. Metode yang digunakannya itu ada untuk penelitian A itu random forest dan KNN. Kemudian penelitian B support vector machine SVM. Kemudian penelitian C decision tree. Kemudian untuk objek atau fokus penelitian itu yang di penelitian A itu klasifikasi teks stres, kemudian penelitian B analisis sentimen depresi, kemudian penelitian C deteksi kecemasan. Hasil atau temuan utama. Di sini untuk penelitian A itu cukup akurat untuk dataset skala kecil dan terstruktur sederhana. Kemudian penelitian B itu efektif pada pemisahan linear namun kaku pada fitur teks yang dinamis. Kemudian penelitian C mudah diinterpretasikan tetapi memiliki risiko overfitting yang tinggi pada data teks. Oke, lanjut ke senjangan penelitian research GAP dan posisi research. Di sini menjembatani keterbatasan metode konvensional. Nah, di sini research GAP-nya itu algoritma machine learning konvensional, tree-based dan linear sangat bergantung pada ekstraksi fitur manual, feature engineering yang rumit. Nah, untuk metode lama kerap gagal menangani pola bahasa laten, metafora, sarkasme, dan sifat non-linear dari teks. Kesehatan mental yang sangat subjektif. Nah, untuk posisi riset saat ini, riset ini menggeser pendekatan ke arah deep learning menggunakan feed-forward neural network atau FNN untuk mengintegrasi representasi fitur secara otomatis dan mendalam tanpa intervensi manual. Oke, untuk pendekatan teoritis dan solusi, penerapan feed-forward neural network atau FNN. Di sini konsep solusinya itu FNN memproses informasi atau arah dari input layer melalui hidden layers menuju output layers. Nah, menekan fungsi aktivasi nonlinear seperti
ReLU atau sigmoid. Nah, yang bertindak sebagai universal approximator untuk memetakan hubungan teks yang rumit. Kemudian pembaruan bobot secara berulang lewat proses backpropagation menjamin model klasifikasi yang dihasilkan lebih kokoh, robust, dan adaptif terhadap variasi bahasa baru. Oke, untuk tujuan penelitian dan kontribusinya, target dan luaran yang diharapkan. Nah, di sini untuk adapun tujuan penelitian membangun, mengonfigurasi dan menguji model FNN untuk mendeteksi gejala depresi dan kecemasan secara otomatis dengan akurasi dan presisi optimal. Kemudian kontribusi praktisnya itu menyediakan sistem pendukung keputusan, decision support system cerdas yang dapat diintegrasikan pada institusi kesehatan atau platform konseling untuk menyaring prioritas penanganan darurat pasien. Oke, mungkin itu saja presentasi singkat saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.